Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Jumpa lagi dengan podcastnya KUA Tegalrejo. Pada hari ini kita akan membahas mengenai kenakalan remaja dengan narasumber Ibu Wahyu Hasanah. Di mana remaja kita saat ini itu didominasi dengan Gen Z, dan juga mereka ini tumbuh dengan perkembangan teknologi dan juga sosial media. Kemudian terkait untuk gambaran-gambaran bagaimana kenakalan remaja ini selanjutnya akan disambung oleh Ibu Wahyu Hasanah. Monggo Ibu. Oke, baik Mbak, terima kasih. Kebetulan saya penyuluh agama juga yang lebih konsen dalam remaja, apalagi anak-anak remaja di usia yang saat ini rentan gitu ya. Dia ada dalam ini program saya gitu ya. Satu, dulu diawali dari wilayah Bener, kemudian direplikasi di beberapa kelurahan di sekitar Tegalrejo. Jadi untuk anak-anak di Tegalrejo itu insya Allah sudah kita programkan untuk yang gemati supaya anak-anak itu lebih mengurangi kenakalan remaja di usianya gitu. Jadi program sudah kita siapkan dari KUA Tegalrejo sudah menyiapkan ke sana. Kemudian bagaimana langkah selanjutnya gemati itu kemudian memberikan pengaruh kepada kenakalan remaja itu bagaimana Bu? Pengaruhnya sangat luar biasa ya, karena memang dari program gemati yang saya buat itu ada beberapa intervensinya. Yang pertama ketika saya begitu dapat laporan, karena memang kita kerjasama ya, saya ada kerjasama dengan Babin Kaptipmas, saya kerjasama dengan Kajasos kelurahan dan kecamatan Tegalrejo, saya juga kerjasama dengan penyuluh-penyuluh agama juga di sini dan lintas sektoral. Kebetulan saya juga dekat dengan bapak-bapak yang menangani di Polsek. Jadi ketika ada permasalahan terkait dengan anak, mereka langsung menghubungi gitu ya. Terus kemudian kapan penerapan program gemati ini ya, ketika kita sudah tahu anak-anak itu mengalami satu kenakalan, yang kedua mengalami tawuran dan sebagainya, kita akan menggunakan langkah itu, nanti kita akan masuk di remaja masjidnya. Jadi kita akan menghubungi takmirnya, kemudian kita kerjasama. Yang sudah berjalan itu di Bener, kemudian di Sedagaran, kemudian di Kricak sudah kita terapkan, dan di Karangwaru juga kita terapkan, karena memang program ini kalau dipakai untuk anak remaja memang mengurangi, karena di tempat kami yang saya intent dan konsen itu dari 80% anak-anak yang mengalami kenakalan itu, dia tinggal 20% yang tidak berhasil karena mungkin dari pengaruh orang tua dan itu, tapi yang 60% cenderung lebih berhasil. Jadi program ini memang sudah diakui juga oleh Sekda Kota yang sangat membantu program pemerintah gitu. Dan untuk Tegalrejo sendiri, waktu-waktu kapan anak itu mengalami kenakalan, itu sudah kita petakan ya. Satu pada saat malam tahun baru. Yang kedua, malam takbiran. Yang ketiga, malam 17-an. Itu setelah ada acara-acara event, kemudian yang keempat, acara biasanya Sumpah Pemuda. Nah, malam-malam yang berkumpul itu justru digunakan untuk anak-anak berkumpul. Jadi mereka akan terjadi tawuran di mana-mana. Memang di Tegalrejo sifatnya seperti itu. Jadi kerentanan harus kita potensikan juga, ancaman itu kita potensikan, kerentanan juga kita potensikan sehingga kita tahu oh kapan sih rawan anak ini akan keluar. Sehingga kita bisa koordinasi dengan lintas sektoral sehingga ketika terjadi seperti itu mudah diarahkan dan mudah diselesaikan. Sebelumnya mungkin bisa jelaskan dulu Ibu, mungkin jenis-jenis kenakalan di Tegalrejo sendiri itu seperti apa sih Bu? Apa hanya tawuran atau mungkin ada yang lain-lain mungkin? Ada beberapa Mbak, yang kalau di event-event di momen-momen itu rata-rata tawuran ya. Kalau di daerah-daerah pinggiran kayak di Tegalrejo, di daerah sini Bener gitu ya, di tempat Winongo, Sungai Winongo dari Ledok Jogaran juga, itu rata-rata mereka menggunakan narkoba, pil sapi yang sudah anak-anak mereka sudah umur SD pun sudah menggunakan, sehingga ketika dia remaja susah untuk dikendalikan, dan anak-anak yang sudah dikendalikan memang masuk ke rehab. Kemudian saya ada program Gemadi itu juga rehabilitasi. Jadi ya mereka dari lingkungan, satu tawuran, dua geng, ketiga yang keempat
lebih ke itu narkoba yang di sini. Mungkin itu sudah lebih kepada pembinaan anaknya mungkin ya Ibu ya, Ya, yang dilakukan. ya dari program Gemati ini bagaimana kita itu mau mengintervensi anak. Setelah anak itu mengalami kenakalan, kemudian orang tuanya menyerahkan kami, maka kami akan ajak anak itu untuk di tempat kami ada namanya sebatas kayak gedung. Jadi di gedung itu nanti anak-anak itu akan kita kasih terapi, kita ajak untuk sholat, kita ajak kita berkumpul, dan kita kasih intervensi yang dari 3 itu, dari Gemati itu. 3 intervensi melalui 1, yang pertama bagaimana kita support dulur dengan orang tuanya, dengan teman-temannya, dan teman-teman sebayanya. Yang kedua, kita memberikan mereka bagaimana dia harus disiplin waktu. Mereka harus membuat jadwal sehari-hari. Sehingga kita tahu apa yang dilakukan anak itu pada saat-saat jam berapa mereka itu akan waktu lenggang gitu ya, kosong. Yang ketiga, mereka harus punya cita-cita. Wajib. Nah, dari cita-cita yang mereka tumbuhkan, kita afirmasikan bahwa dia harus mencapai cita-cita itu. Ternyata anak yang sudah diafirmasikan dengan yang tidak punya afirmasi cita-cita itu berbeda. Justru lebih berhasil ketika anak itu sudah tahu, oh aku punya cita-cita menjadi seperti ini. Sehingga aku berusaha untuk memperjuangkan ke situ. Dan hasilnya ketika dia ikut terapi, kita ajari sholat, kita ajari ngaji, kita ajak untuk komunikasi, curhat bersama, meluangkan waktunya untuk keagamaan, kita ajak sosial, dia merasa harga dirinya kembali, kepercayaan dirinya kembali, anak itu berubah. Afirmasi itu cenderung dia yakin bahwa aku akan mencapai ini. Dan apa yang diceritakan itu rata-rata berhasil pada mereka sendiri. Tapi kalau mungkin ada yang belum berhasil itu ada kemungkinan tidak ya Bu? Ada. Dari ceritakan tadi dari 80% mungkin ada 20% yang tidak. Biasanya itu karena orang tua. Orang tua yang tidak sabaran, karena memang proses anak itu tidak langsung mudah ya, seperti membalikkan ke area telapak tangan, tetapi dia butuh proses yang panjang, bagaimana anak itu dikembalikan kepercayaan dirinya, pengasuhan yang memang harus berubah, orang tua harus sadar diri dengan kesalahan, dan pola pengasuhan itu harus. Tetapi ketika mereka itu sadar, mereka berubah, anak itu akan berubah. Tapi ketika mereka ego, mereka mengatakan bahwa alah seorang zamannya sing kok ngono, saya yakin anak itu akan kembali seperti itu. Dan letaknya memang di orang tua. Dan yang utama adalah doa. Doa ayah dan ibunya. Bagaimana anak itu akan berhasil sekuat bapak dan ibunya mendoakan. Kalau tadi dari segi pembinaan anaknya, mungkin orang tuanya juga ada pembinaan Ya, sendiri? harus. Kalau ikut di program kami memang nanti orang tua akan ikut. Jadi dia akan kita kumpulkan bagaimana dia mengasuh anak, bapak ibunya, kemudian nanti anak itu bagaimana mereka pengasuhan, dan itu kita akan ketemukan di program itu. Kita temukan, nah apakah betul kamu seperti ini? Bapak apakah betul seperti itu? Kita temukan sehingga anak itu merasa, oh selama ini saya menghadapkan seperti itu. Dan orang tua tahu, ternyata saya salah mendidik anak. Ternyata harapan saya itu seperti ini, tapi anak saya seperti ini. Akhirnya kita satukan keinginan mereka sehingga mereka tahu, oh anakku menginginkan seperti ini toh. Dan saya akan berusaha pelan-pelan untuk mewujudkan keinginan anak saya, gitu. Mungkin bisa sebagai closing statement Ibu, harapan dan sarannya untuk masyarakat lebih luas lagi terkait bagaimana menanggulangi kenakalan remaja saat ini, mungkin bisa disampaikan 2 patah kata atau 3 patah kata mungkin, monggo Ibu. Oh, baik. Terima kasih atas podcast hari ini ya, karena memang sangat bermanfaat terkait untuk anak-anak remaja. Tapi harapan saya dan kedepannya, semoga anak-anak itu lebih baik di masanya dengan pendidikan dan pengasuhan yang baik. Jadi peran orang tua yang sangat luar biasa, kemudian masyarakat di sekitarnya juga mendukung dengan luar biasa, maka anak itu akan menjadi luar biasa. Jadi terima anak dengan segala kekurangan dan didik serta asuh kembali anak itu dengan segala kekurangan, sehingga anak itu akan kembali menjadi anak yang soleh dalam keluarganya. Dan tak lupa untuk bagi orang tua, doa adalah pokok penentu keberhasilan anak dan menjadi anak yang soleh dan soleha, itu dari doa orang tua. Itu aja. Baik, cukup menarik pembahasan kita hari ini terkait kenakalan remaja dan juga bagaimana penanggulangannya. Yang sudah seperti yang dibahas oleh Ibu Wahyu Hasanah tadi dengan berbagai macam solusi yang diberikan oleh Ibu Wahyu dan juga program-programnya yang luar biasa. Semoga podcast ini bisa memberikan manfaat dan juga dampak positif dan juga bisa menanggulangi berbagai macam kenakalan remaja yang Masya Allah sekali
zaman ini dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan sosial media. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.